Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema seni campur sari, tentunya masih dengan kedua narasumber kita, ada Pak Gareng dan juga ada Pak Mincan. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita tadi Pak. Jadi kan intinya itu campur sari ini pergabungan musik antara yang klasik, ya, gamelan dan lain sebagainya tadi dengan musik modern, dengan gitar, dengan piano mungkin dan lain sebagainya. Nah ini gimana nih kriterianya bisa dikatakan oh ini campur sari, oh ini enggak? Apakah kalau dia ada percampuran antara klasik dan modern sudah dikatakan campur sari atau gimana? Pak Gareng. Pada umumnya kalau kita sudah berbunyi campur sari memang di situ ada yang campur sari itu secara ringkas tidak pakai gamelan ada. Tapi nuansanya kayak campur sari karena dalam organ itu udah lengkap. Itu udah ada, maka zaman canggih, zaman budaya ini memang, tapi yang mayoritas orang Jawa yang betul-betul masih tulen, itu kalau ngundang campur sari misalnya saya dipanggil orang satu klo. Kalau memang awalnya itu memang campur sari lengkap, ya kita tetap lengkap. Tapi kalau kita mintanya ringkas, ya kami ringkas. Ringkasnya tadi fisiknya, ya, alat musiknya nggak ada, cuma instrumennya dari organ, kendang, tipung dangdut, tinggal bass gitar, suling, tambah suling. Kemudian penyanyinya ya ada dikolaborasi, penyanyi mungkin ada yang dangdut, ada yang Jawa. Gitu, Mas. Pak Mincan, ada tambahan Pak. Gimana bisa dikatakan campur sari? Oh ini bukan campur sari walaupun dia gabungin antara klasik dengan modern juga. Ya, jadi gini. Seperti yang dikatakan Pak Gareng tadi itu, campur sari memang tetap penggabungan antara alat tradisional, alat musik tradisional dengan alat musik modern. Itu pasti. Nah, campur sari sendiri tadi yang dikatakan Mas Gareng, kalau dia lengkap dengan seluruh dicampur dengan alat-alat klasik, itu campur sari lengkap. Kemudian kalau itunya tidak dimasukkan alat-alat tradisional, cukup dengan yang kendang, suling, gitar, bass, dengan organ, itu campur sari ringkas. Nah, kemudian ini saya tambahkan ya, penyanyi klasik Jawa ada, penyanyi yang koplo ada, yang penyanyi dangdut ada, atau penyanyi dangdut ini dengan lagu-lagu umum, karena pada umumnya umpama ada orang resepsi yang menganggap campur sari, kan permintaannya macam-macam. Ada yang lagu dangdut, lagu pop, kemudian lagu-lagu daerah mana aja pasti bisa gitu ya. Oke. Berarti koplo ini termasuk salah satu perkembangan dari campur sari awalnya? Ya. Sampai ke koplo. Oke. Koplo itu ya cuman bedanya ini aja, koplo tuh musiknya, gerakannya apa yang bikin orang dengar tuh bikin joget gitu aja. Bikin joget lah. Kan di situ kan ada Iramanya itu ya? Iramanya, jinggeraknya kan ada. Jadi memberi perjalanan supaya drum itu bisa kompak, itu namanya jinggerak. Jadi bisa mainkan gedrukan, goyangan seperti misalnya penyanyi, bisa ngeget gitu loh, bisa ngeget. Yang dominan nanti kendangnya. Iya, kendang. Dia sebagai pengiring utama. Iya, itu dominan dia. Karena campur sari itu kendangnya bukan cukup satu. Banyak gitu ya? Banyak, kendang koplo, kendang jaipong, masih ditambah kendang jiplak tadi, kendang dangdut, Drum. kendang koplo itu.
Kalau untuk lirik-lirik dan juga syairnya itu bebas berarti di Campur Sari ini? Iya. Bebas. Bebas, tapi tetap ada di situ, ada pedomannya, ada turutannya, dan di situ ada penyiptaannya gitu. Ada lagi ditambah-tambah ini lagu-lagu yang klasik ciptaan dari Pak Gondo Sukron itu lebih keren-keren lagi itu. Banyak juga di samping Cak Dedi Kempot menyiptakan, kemudian ditambahi Pak Haji Gondo Sukron dari Nganjuk kalau nggak salah, dari Blitar itu. Itulah menimbulkan lagu campur-campur sari yang betul-betul menikmati bagus. Itulah. Makin lama makin berkembang. Mereka para praktisi seni ini punya inovasi yang luar biasa. Betul. Nah, tapi kan sekarang ini kan terkadang seni itu kan tidak ada batasan kadang kan Pak. Kadang sampai juga terkadang menurut beberapa praktisi bahwa ini sudah terlewat di batasnya. Nah, kalau Campur Sari ini termasuk nggak kayak misalnya gendang atau gamelan digabungin dengan musik rap misalnya atau dengan genre-genre tertentu kayak reggae dan lain sebagainya. Itu termasuk Campur Sari atau enggak? Pak Mijan? Gini. Makanya dalam Campur Sari untuk lagu yang genrenya rap atau jenis DJ Iya. itu memang dalam Campur Sari tidak masuk gitu. Beda alirannya gitu ya. Ya bukan. Kalau dipaksakan juga rasanya tetap tidak bisa. Tapi yang terpenting kan kita, ya. Iya. Kita juga yang menyiptakan, mengembangkan budaya, bukan arti benci dengan musik-musik yang Betul. DJ tadi, karena menyimpang dari koridor yang kita tulis. Itu yang kita sayangkan nanti. Jadi dimanapun berada, ini Pak Mijan selalu ikut dengan kami. Jadi dimanapun berada sebelum mulai, pasti kita beritahukan bahwa sampai malam pun tidak ada namanya musik DJ. Karena dia keluar koridor dari Campur Sari yang sesungguhnya gitu ya Pak. Itu. Iya, Kan nimbulnya suasana panas kadang-kadang. karena beda. Alhamdulillah selama ini di Bengkulu ya berjalan dengan lancar, tapi ya itu dimanapun berada kami tidak ada sistem musik DJ, memang Iya. kami tidak adakan. Karena nuansanya juga jadi berbeda gitu ya Pak kalau digabungin gitu ya Pak. Kesan klasiknya itu hilang. Iya. Klasik. Kadang-kadang ada pesanan misalnya West gitu dalam ya. punya hajatan itu sebelumnya request Mas. Oh ini ada nih. Besok Mas tolong sindenya pakai sanggul. Kemudian yang mbak-mbaknya pakai pakaian yang santun. Bukan arti pakai celana nggak santun, tapi paling nggak kali kaitannya dengan hiburan Campur Sari, paling nggak pakaian gaun yang panjang gitu. Iya. Supaya tetap nilai-nilai budaya dan tradisi ini tetap bisa dipertahankan gitu ya Pak. Jangan Iya. Karena mayoritas Campur Sari pakai orang resepsi, punya hajat kan gitu. rata-rata di resepsi pernikahan ditampilkan gitu ya Pak. Betul gitu. Atau kadang di momen-momen tertentu ya di kantor atau apa Sering juga di gedung-gedung kan atau apa gitu ya. Iya. Karena kita juga harus mempertahankan nilai tradisi, nilai budaya. Karena kalau tidak, siapa lagi yang bakal mempertahankan gitu ya? Betul. Maka kami mencoba juga, bersyukur juga kalau memang semua akan mengembangkan budaya-budaya seni yang ada di Bengkulu. Kami bukan arti jual murah atau mempromosikan. Kalau memang TPRI Bengkulu mau menggunakan kami serombongan, saya siap. Untuk ditampilkan dan Tampilkan jenis tarian atau campur sari, wayang, ria jenaka. Saya menawarkan seperti ini, pakainya udah siap, personelnya ada. sangat menarik sekali. Kita akan bisa obrolkan lebih lanjut, lebih mendalam lagi berkenaan dengan khususnya campur sari ini Pak. Kita jeda dulu. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.